Halo guys, ketemu lagi dengan saya di Deka Sport for your hobby. Nah, di video kali ini kita akan bahas kedua raket ini, yaitu Nanoray 70 Lite dan Aksaber 71 Lite. Kita akan komparasi kedua raket ini. Nah, video ini adalah episode ketiga atau terakhir dari mini seri yang saya buat, yaitu review raket terlaris di Indonesia sampai dengan September 2021. Jadi dua raket ini adalah raket paling laris di e-commerce di Indonesia sampai dengan September 2021 ya teman-teman. Kemudian raket ini adalah seri Rudy Hartono, dan ini bisa dibilang raket paling terjangkau dari Yonex. Nah, episode sebelumnya yaitu unboxing Aksaber dan juga Nanoray itu bisa kalian akses di link deskripsi di bawah. Tanpa berlama-lama kita langsung ke spesifikasinya aja ya. Yang saya pegang di sebelah kanan ini adalah Nanoray 70 Lite. Sementara ada yang merah ini adalah yang Aksaber 71 Lite. Nah, kalau kita lihat di toko online, spesifikasinya seperti ini nih. Jadi kalau yang Aksaber 71 Lite ini beratnya 76 gram, kemudian panjangnya 665 mm, kemudian balance pointnya di 300 mm. Sedangkan untuk yang Nanoray ini 75 gram, berarti artinya 1 gram lebih ringan, tapi nggak terlalu ngaruh lah kalau 1 gram. Kemudian panjangnya 660, jadi lebih pendek. Ini secara spesifikasi yang ditulis di toko online ya. Kemudian balance pointnya lebih head heavy di 305, berarti head heavy sekali ya. Nah, itu adalah perbedaan yang signifikan di antara kedua raket ini. Tapi nanti kita tes. Setidaknya kita ukur dari dua raket ini apakah benar perbedaannya seperti itu. Oke, kita mulai dari brandnya sama, Yonex, kemudian Nanoray 70 Lite, ini yang hitam, kemudian Aksaber 71 Lite, yang merah ini. Kemudian nanti saya akan kasih pembanding satu. Ini hanya sebagai pembanding aja sih, Ignite 7, karena secara kelas harga juga memang berbeda, ini lebih mahal. Kemudian made in-nya dua-duanya made in China, developed by Japan, tertulis di sini ya, developed by Yonex Japan, made in China. Kemudian paket penjualannya adalah raket ini kemudian dapat senarnya BG5 Match, khusus yang saya pasang ini adalah BG66 Ultimax ya, saya nambah. Terus dapat apa lagi? Dapat tas. Ini tasnya seperti ini. Kalau ada yang tanya tasnya udah termo atau belum, kita buka yuk. Nah, dalamnya udah ada aluminium foilnya. Untuk materialnya adalah high modulus grafit, baik yang Nanoray maupun yang Aksaber, dua-duanya high modulus full grafit, baik di soft maupun material, tidak ada yang berbeda. Kemudian untuk flexnya, dua-duanya medium flex. Flexnya sama, dua-duanya medium flex. Medium flex. Berbeda dengan raket yang tipe stiff seperti Astrok 68D ini. Nah, ini lebih keras saat di bending. Jadi stiff itu bukan berarti kaku sama sekali, nggak bisa ditekuk ya. Tapi saat dilakukan tekukan dengan tenaga yang sama, maka hasil bendingnya atau tekukannya tidak sebesar yang medium flex atau yang high flex. Kita sekarang ke beratnya. Nah, ini menarik. Jadi beratnya itu secara spesifikasi ditulis bahwa yang Nanoray ini adalah 77 gram, sementara yang Aksaber adalah 76 gram. Artinya yang Aksaber itu sedikit lebih ringan daripada yang Nanoray. Namun setelah saya timbang, at least di dua raket ini ya, setelah dipasang senar tanpa dipasang grip ya, saya timbang itu 81 gram kedua-duanya. Nah, ini yang kedua yang menarik lagi adalah panjangnya. Di spesifikasi tertulis untuk yang Nanoray ini panjangnya adalah 660, which is itu pendek banget untuk ukuran raket. Raket KW saya aja sekitar 665. Kemudian yang Aksaber ditulis 665. Oke, coba kita ukur. Harusnya ada perbedaan panjang dong. Nah, kalau kalian lihat di atas ini, panjangnya sama, tidak ada perbedaan panjang. Kedua-dua raket ini panjangnya sama.
Dan saya ukur bukan 665 atau 660, melainkan 668 mm. Ya, jadi ada kekeliruan di penulisan spesifikasi di beberapa toko online. Jadi setelah saya ukur adalah 668. Catat ya. Kemudian untuk maksimum tensionnya 30 lbs atau 30 pounds. Ya itu sih kita percaya aja lah ya, karena pengetesannya agak susah, harus destructive test. Sayang banget kalau harus dirusak. Kemudian untuk grometsnya 72, lubang grometsnya 72. Kita berbicara masalah grommet dan frame. Raket ini tuh framenya lebar banget. Dia ada fitur isometrik, tapi isometriknya lebih lebar daripada isometrik Yonex yang biasanya. Nah, contoh adalah Asrock 68D atau 69 ini. Ini adalah isometrik dari Yonex yang isometrik standar, yang umum ya. Nah, ini lebih lebar yang punya Yonex. Ini lebih panjang. Bukan lebih lebar, lebih panjang ke bawah. Kalau kita bandingin juga dengan Dynamic Optimum Frame atau Li-Ning itu punya fitur yang frame lebar, itu namanya Dynamic Optimum Frame. Itu juga masih lebih besar atau lebih luas yang Yonex Aksaber atau Nanore ini. Dua-duanya sama lebar. Ya teman-teman, jadi saya sampaikan yang ini isometriknya lebih luas daripada isometrik atau Dynamic Optimum Frame yang umum pada raket Yonex atau Li-Ning. Kenapa? Karena memang raket ini didesain untuk pemula, which is pemula pukulannya belum bisa konsisten di tengah-tengah, jadi kadang di bawah, di samping, jadi dibuat frame yang lebih lebar, lebih luas supaya lebih mudah kena ke senar. Itu adalah desain dari si Yonex. Kemudian untuk tipenya itu yang Nanore ini adalah tipe speed. Kemudian untuk yang Aksaber itu harusnya kan seri kontrol ya. Tapi faktanya dengan spesifikasi seperti tadi, maka sama dengan yang Nanore, yaitu tipe speed juga. Nah, raket ini tadi punya keistimewaan di bagian frame, di mana framenya sangat luas, cocok untuk pemula. Tapi sayangnya dia punya kelemahan, yaitu tidak disematkan fitur teknologi apapun dari Yonex. Yonex itu punya banyak fitur, seperti di material itu ada Nanomesh Neo atau NAMD. Kemudian ada volume cut resin atau tungsten atau carbon nanotube. Biasanya di Aksaber ini ada carbon nanotube. Kemudian ada lagi desain energy boost cap atau EP cap. Semuanya tidak ada di raket ini. Jadi raket ini memang sangat basic, hanya dikasih material high modulus full graphite tanpa teknologi apapun. Kita ke feels, performance, dan appearance-nya ya. Disclaimer, saya adalah pemain otodidak, saya bukan pemain PB atau klub, which is sekarang saya ikut klub ya, Nur Wahid Hobbies Club. Saya juga bukan atlet profesional, pasti feels-nya itu akan berbeda kalau yang pakai adalah atlet. Kemudian saya pemain otodidak, harapannya sih bisa mewakili feels teman-teman di sana. Tapi ya namanya feels itu kan pasti setiap orang punya feels yang beda-beda. Saya akan coba nilai seobjektif mungkin. Saya nggak ada kepentingan promosi atau jualan, saya nggak punya toko, saya nggak jualan online, jadi saya akan nilai ini sesuai dengan apa yang saya rasakan. Oke, paket ini udah saya tes beberapa kali di lapangan. Oke, sambil kalian bisa lihat di pojok sini ya, video saya ngetes raket yang nggak terlalu penting, intinya ini udah pernah saya tes gitu ya. Tampilannya dulu ya, tampilan sih very good nih, tampilannya bagus banget lah. Di sini rapi, kemudian stikernya juga banyak, nggak minim, motifnya juga kental banget dengan seri ini, dibikin bagus. Kemudian juga ada 4 varian warna per masing-masing seri ini ya.
Jadi Aksaber ada 4 warna, Nanore ada 4 warna juga. Kemudian apa lagi ya? T-joinnya, kemudian frame-nya semua bagus banget. Jadi very good. Hanya saja di bagian grommets-nya ya, mata itiknya itu memang kurang rapi. Tapi setelah dipasang senar ya lumayan nggak kelihatan lah. Ini grommetsnya ketahuan banget pakai grommets yang murah sih. Oke, kita sekarang bahas ke feels dan performance-nya di lapangan. Jadi permasalahan utama raket ini adalah power, dimana powernya itu nggak keluar. Bukan cuma saya yang merasakan, beberapa komen dari subscriber, dari penonton video-video unboxing sebelumnya juga mengatakan yang sama, bahwa powernya nggak keluar ya, powernya kurang kerasa. Nah, ini komen-komennya. Oke, jadi kita nilai langsung ke beberapa teknik pukulan. Dari smash karena tadi memang permasalahannya ada di power, smashnya itu powernya nggak kuat, nggak berasa. Ada satu momen saya coba main pakai ini, smashnya ngerasa nggak enak, akhirnya saya ganti di tengah-tengah permainan. Ya wajar lah ya, karena memang kan ini untuk pemula, which is pemula ya yang penting balik-balik dulu, belum sampai ke smash. Kalau udah mulai jago baru main smash-smashan, baru mungkin ganti raket, bukan yang ini. Jadi untuk smash sih menurut saya ini not okay. Ingat satu lagi ya, ini tujuannya raket untuk pemula yang bukan mainnya smash-smashan. Jadi wajar kalau saya kasih nilai not okay, karena memang didesain seperti itu oleh si Yonex. Kenapa sih bisa not okay ya? Satu, materialnya itu biasa aja, hanya full grafit raket aja, nggak ada teknologi seperti Nanomesh Neo atau NEM yang biasanya bisa menambahkan smash power. Kemudian di sisi lain juga frame-nya sangat luas. Kalau secara sainsnya, frame yang sangat luas itu menghasilkan power akan lebih sedikit. Kenapa? Kamu kalau mukul pakai kayu misalnya ya, kayunya itu lurus begini, dengan tenaga yang sama. Kemudian satu lagi kamu pakai kayunya lebar begini dengan tenaga yang sama, itu energi yang dihasilkan atau impact yang dihasilkan itu akan lebih sakit atau lebih menghancurkan. Yang daya hancurnya lebih besar adalah yang kayu yang kecil tadi, karena secara tekanan pressure-nya, luas permukaannya ini akan lebih sedikit. Nah, jadi permasalahannya adalah di material dan juga frame yang terlalu luas justru mengurangi power dari si raket ini. Untuk lob raket ini kedua-duanya baik Nanore maupun Aksaber very good. Raket ini untuk lob gak ada masalah, enak banget. Raketnya yang ringan, kemudian frame-nya yang luas seperti bantalan, jadi pantulannya cukup jauh untuk main lob-loban, lift nih enak banget, gak ada masalah. Dan memang untuk pemain pemula kan biasanya ya udah ada bola dipukul jauh lagi, ada bola dipukul jauh lagi, mainnya lob-loban kan, jadi pas banget memang desainnya untuk pemula. Kemudian untuk drive juga very good. Meskipun powernya nggak gede-gede amat, tapi masih enak buat main drive karena dia raketnya ringan. Kemudian balance point-nya juga di 300-an ya, balance point di 300, head heavy. Enak lah buat main drive, meskipun powernya tidak sebesar raket-raket yang memang dikhususkan untuk drive ya. Very good untuk drive. Kemudian untuk defense juga very good. Untuk defense ini, ya raketnya ringan, apalagi ini frame-nya luas banget. Kita akan butuh respon ya kalau defense ya. Ini raket frame-nya luas, jadi kena terus kalau kita defense. Kemudian juga ringan pula. Jadi untuk defense enak banget, very good. Terakhir kita di control. Nah, ini agak sedikit bermasalah, saya kasih nilai good. Kenapa? Karena konsistensi atas raket ini itu kurang ya. Kurang dalam artian karena frame-nya terlalu luas, maka pantulannya di setiap titik itu akan berbeda. Gampangnya gini lah ekstrimnya. Kalau kalian ada tali, kemudian kalian tarik dengan kekuatan yang sama, yang satu panjangnya segini, yang satu panjangnya segini. Nah, kalau kita dorong dengan tenaga tertentu di titik-titik tertentu, yang pendek ini
simpangannya akan lebih sedikit. Jadi lendutannya akan lebih sedikit dibanding kalau kita tarik dengan tenaga yang sama tapi lebih panjang. Pasti lendutan di tengah sini dengan di pinggir sini akan berbeda. Nah, itu adalah dibayangkan seperti raket ini. Ketika ininya lebih panjang senarnya, maka distribusi simpangannya di masing-masing titik akan berbeda. Makanya kalau kita pas kena di sini sama pas kena di pinggir itu akan beda pantulannya. Jadi untuk kontrol sedikit kurang konsisten. Makanya saya kasih nilai good. Itu dia feels yang saya rasakan di lapangan. Jadi kalau kita simpulkan, kedua raket ini adalah sebenarnya feelsnya sama semua. Karena kedua raket ini adalah Upin dan Ipin, kembar seiras. Jadi sebenarnya raket ini tuh sama persis teman-teman. Ini raket sama persis. Hanya dikasih brand yang berbeda, dikasih seri yang berbeda. Yang satu Aksaber, yang satu Nanore. Padahal dua-duanya ini raket yang sama persis. Sama banget. Ya, jadi kadang kita merasa, wah ini Aksaber lebih begini, Nanore lebih begini. Enggak juga sih, mungkin bisa jadi pengaruh di senarnya. Kalau kita pakai dengan senar yang sama, tarikan yang sama, ini saya pakai BG66 Ultimate 28 Pulse dua-duanya, feelsnya sama persis. Kita ke rekomendasinya ya sekarang teman-teman. Rekomendasi raket ini untuk pemain pemula tentu saja sesuai dengan desain dari Yonex dan juga Rudy Hartono sampaikan bahwa raket ini untuk pemula dan junior. Jadi buat kalian pemula yang baru mau main badminton, baru mulai main badminton, cari raket ini recommended banget buat kalian. Karena memang kalau masih pemula kalian yang penting pukul balik dulu, terutama untuk lob, cari lob sejauh mungkin, bisa back to back itu udah bagus banget. Kalau smash-smashan ya sesekali smash pakai ini juga nggak masalah kok, masih oke-oke aja. Kalian belum bisa dapet feelsnya kalau untuk pemula kan. Nah, tapi kalau kalian ternyata udah pemula kemudian udah mulai tambah jago dan mulai menuju ke intermediate, rasanya perlu upgrade raket. Banyak sekali pilihan, kalian bisa cek di video di channel YouTube ini. Nah, kemudian raket ini tidak direkomendasikan buat kalian yang udah bisa main. Pemula menuju ke intermediate atau udah di level intermediate, jagoan kampung, jagoan PB kalian, komunitas kalian sih rasanya saya nggak rekomendasi ini. Masih banyak pilihan di luar sana, cek aja di channel video ini. Kemudian opsi raket lain dari ini untuk yang feelsnya sama, scoringnya kurang lebih sama, ada RS ISO Power 222 sampai 999. Itu harganya lebih murah. Tapi memang brandnya kalau ngomong RS sih masih kalah sama Yonex. Tapi RS itu sangat populer di Indonesia, sangat populer. Pasti udah pada kenal. Mungkin kalau kalian punya komunitas badminton, ada aja yang pakai RS. Kemudian opsi lainnya adalah Ignite 7 ini. Tapi ya harus rogoh kocek lebih dalam lagi karena harganya udah di atas 500.000 untuk yang ini ya. Ya teman-teman, mungkin itu dulu hasil komparasi kedua raket yang kembar ini, Upin Ipin. Ternyata dua raket ini adalah raket yang sama dengan stiker dan penamaan yang berbeda. Penutup dari saya, pengaruh raket maksimum hanya 10% dalam performance permainan kalian. Yang 90% adalah di kaliannya sendiri, di orangnya sendiri, di atletnya sendiri. Tapi dalam pertandingan yang ketat, misal lawannya seimbang, 10% itu akan sangat menentukan. So, improve terus skill bermain kamu. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe di channel ini. Masih ada komparasi-komparasi video yang lain, raket-raket review yang lain. Kalian bisa ikuti terus. Terima kasih udah nonton. See you. Dah.